Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fahruniza dengan NPM 193100043. Saya merupakan mahasiswi dari Fakultas Kedokteran, Prodi Kedokteran Umum Universitas Malahayati, Bandar Lampung. Saya berasal dari kelompok 14 PPAI semester 6. Pada video kali ini merupakan tugas ujian praktikum PPAI, di mana pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang haji dan umroh. Baik teman-teman, langsung saja kita memulai ke pembahasan mengenai haji dan juga umroh. Jadi agama Islam itu sudah bertugas mendidik zahir manusia, mensucikan jiwa manusia, dan juga membebaskan diri manusia dari hawa nafsu. Nah, dengan ibadah yang tulus, ikhlas, dan juga akidah sesuai dengan perintah-perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka sesungguhnya kita akan menjadi orang-orang yang beruntung. Nah, ibadah dalam agama Islam ini banyak jenisnya. Nah, haji dan umroh merupakan salah satu di antaranya. Nah, haji merupakan rukun iman yang kelima setelah syahadat, sholat, puasa, dan juga zakat. Kemudian ibadah haji adalah ibadah yang baik karena tidak hanya menahan hawa nafsu dan juga menggunakan tenaga dalam mengerjakannya, namun juga semangat dan juga harta. Selanjutnya itu ada dasar hukum perintah haji dan juga umroh. Seperti yang sudah kita ketahui, di dalam kita melakukan aktivitas ibadah itu ada hal-hal yang bersifatnya fardu atau wajib, kemudian bersifat sunnah dan juga makruh. Bahkan di samping itu juga ada mubah, yaitu boleh saja dikerjakan, kemudian ada juga haram bila dilakukan dalam melakukan ibadah tersebut, seperti itu. Nah, selanjutnya kita ke pengertian umroh. Umroh secara bahasa itu berasal dari bahasa Arab yang berarti bepergian. Sedangkan secara terminologi ilmu fikih adalah bepergian menuju ke Baitullah untuk melaksanakan serangkaian ibadah umroh, yakni tawaf dan juga sa'i, atau dengan kata lain datang ke Baitullah untuk melaksanakan umroh dengan syarat-syarat yang telah ditentukan. Selanjutnya ada syarat umroh. Syarat umroh secara umum syarat haji dan umroh adalah sama. Yang pertama yaitu beragama Islam. Jadi orang non-muslim itu tidak sah untuk melaksanakan haji dan umroh jika dia berkunjung ke tanah suci, bahkan mengikuti ibadah haji atau umroh seperti tawaf dan juga sa'i, maka perjalanan haji atau umrohnya hanya melancong saja. Nah, yang kedua itu balik. Anak kecil tidak diwajibkan berhaji ataupun umroh, baik yang sudah mumayyiz maupun yang belum. Selanjutnya yang ketiga itu berakal sehat, di mana berarti bahwa orang tersebut memiliki akal yang sehat atau tidak gila. Selanjutnya yaitu merdeka. Dalam artian merdeka ini adalah tidak berstatus sebagai budak atau hamba sahaya di masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yang di masa modern ini hampir tidak ditemukan di dunia. Nah, istilah merdeka juga ini bisa diartikan bebas dari tanggungan hutang dan tanggungan nafkah keluarga yang ditinggalkan. Selanjutnya yang kelima itu adalah istita'ah atau mampu. Secara sepakat, para ulama itu menetapkan bisa atau mampu itu merupakan syarat kewajiban haji ataupun umroh berdasarkan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dari surat Ali Imran ayat 97 yang berbunyi, artinya padanya terdapat tanda-tanda yang nyata. Dia di antaranya makom Ibrahim. Barang siapa memasukinya, Baitullah itu menjadi amanlah dia. Mengerjakan haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah, yaitu bagi orang-orang yang sanggup mengadakan perjalanan ke Baitullah. Barang siapa mengingkari kewajiban haji, maka sesungguhnya Allah Maha Kaya, tidak memerlukan sesuatu dari semesta alam. Quran surat Ali Imran ayat 97. Selanjutnya ada rukun umroh. Yang pertama itu ada ihram, kemudian tawaf, sa'i, dan juga tahalul. Yang pertama ihram. Ihram itu ada 3 hal yang wajib dilakukan. Yang pertama niat, yang
Yang kedua adalah mengucapkan lafaz talbiyah, yaitu labaik Allahumma labaik, labaik la syarika laka labaik. Nah, yang ketiga memakai pakaian ihram. Kemudian perempuan tidak boleh memakai sarung tangan, tetapi boleh memakai sutra dan juga sepatu. Kemudian hal-hal yang disunahkan pada waktu hendak ihram, yang pertama adalah membersihkan badan, memotong kuku, mencukur, melakukan sholat ihram, dan juga memakai wangi-wangian. Kemudian hal-hal yang dilarang dalam ihram yaitu kawin, kemudian bersetubuh, memakai wangi-wangian, kemudian bercela, memotong kuku, memotong rambut, menebang pohon, melihat dirinya di dalam cermin, kemudian memakai pacar, memakai payung dan penutup kepala, memakai pakaian yang terjahit dan memakai cincin, berbuat kefasikan dan juga bertengkar, kemudian membunuh hewan, memburu binatang, dan juga berbekam. Yang kedua adalah tawaf. Tawaf merupakan salah satu dari rukun umroh yang wajib dilaksanakan. Kemudian tawaf itu dibagi, ada tawaf kudum, tawaf ziarah, dan juga ada tawaf wada. Yang ketiga ada sa'i. Ulama sepakat bahwa sa'i dilakukan setelah tawaf. Orang yang melakukan sa'i sebelum tawaf maka ia harus mengulangi lagi. Nah, kemudian yang terakhir ada tahalul. Tahalul menurut pendapat Imaniyah, kalau orang yang melakukan umroh tamatu telah selesai bersa'i, ia harus menggunting rambutnya, namun tidak boleh mencukurnya. Bila ia telah memotongnya, maka apa yang diharamkan baginya telah menjadi halal. Tapi kalau telah mencukurnya, maka ia harus membayar kifarah berupa seekor kambing. Tapi kalau berumroh mufrodah, maka ia boleh memilih antara menggunting atau mencukur, baik ia mengeluarkan kurban atau tidak. Nah, yang selanjutnya adalah haji. Menurut bahasa, haji berarti mengunjungi, ziarah, atau menuju ke suatu lokasi yang tertentu. Sedangkan menurut istilah pada syara, haji berarti mengunjungi Ka'bah atau Baitullah di Mekah dalam waktu tertentu, kemudian disertai dengan perbuatan-perbuatan yang tertentu pula. Sedangkan menurut KBBI, haji adalah rukun Islam yang kelima, kewajiban ibadah yang harus dilakukan oleh orang Islam yang mampu mengunjungi Ka'bah pada bulan haji dan mengerjakan amalan haji seperti ihram, tawaf, sa'i, dan juga wukuf. Nah, selanjutnya itu ada syarat-syarat dalam haji. Yang pertama itu Islam, balik, berakal, merdeka, dan juga mampu atau kuasa, sama seperti yang telah dijelaskan pada penjelasan sebelumnya tentang umroh. Ini syarat-syaratnya sama, haji dan umroh. Selanjutnya ada rukun-rukun haji. Dalam hal jika salah satu rukun haji tidak dilaksanakan, maka hajinya tidak sah dan tidak dapat ditebus dengan dam atau diganti dengan menyembelih binatang atau kurban. Yang pertama itu rukun haji, ihram disertai dengan niat, kemudian wukuf atau berhenti di Arafah, kecuali ibadah umroh itu tidak diadakan wukuf di Arafah. Yang ketiga tawaf di Baitullah. Yang keempat sa'i antara Safa dan juga Marwah. Yang kelima bercukur untuk tahalul. Yang keenam tertib. Kemudian ada wajib haji. Yang pertama berpakaian ihram dari mikot, kemudian bermalam di Musdalifah, bermalam di Mina, melontar jumroh, ula, wusta, dan juga akobah. Tidak melakukan perbuatan yang diharamkan pada waktu ihram. Kemudian sunah-sunah dalam haji ada mandi untuk ihram, sholat sunnah ihram 2 rakaat, tawaf kudum yaitu tawaf karena datang di tanah haram, kemudian membaca talbiyah, kemudian bermalam di Mina pada tanggal 9 Zulhijjah, kemudian bermalam di Arafah pada siang dan juga malam, kemudian berhenti di Masy'aril Haram pada hari nahar atau 10 Zulhijjah, kemudian berpakaian ihram yang serba putih dan juga manasik haji.